Selanjutnya akan diisi oleh Ustazah Hajah Nur Hasanah. Kepada Ustazah kami persilakan. Bu, Ibu silakan maju ke depan. Jadi merapat, Bu. Yang di belakang bisa maju. Mbak Enam nggak sudah? Maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat? Puasa? Alhamdulillah diterima puasanya. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi menjelang siang ini kita sama-sama dengan niat beriktikaf di Masjid Taqwa ini, insya Allah mendapat ganjaran pahala di atas 70 kali lipat, insya Allah, karena seluruh amal ibadah digandakan 70 kali lipat, dikerjakan di hari Jumat kali 70 pulang pahalanya. Senang apa senang, Bu? Banyak benar pahalanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berada pada hari 10 hari terakhir. Ya Bu? Carilah ujar Nabi Lailatul Qadar, malam yang mulia, malam yang agung, malam penentuan takdir untuk kita jalani setahun ke depan. Tentang rezeki ditulis, diasai pulang. Yang pada dulu ada tulisannya diperbaharui lagi di malam Lailatul Qadar. Tentang bahagia, tentang sengsara, apa aja yang jaga kita datangi setahun ke depan. Setahun ke depan dicatat kembali di malam Lailatul Qadar. Nah, jadi itu ada Lailatul Qadar itu malam penentuan takdir seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Mudah takdir yang baik tadi berkah. Takdir yang membawa bahagia, dihindarkan dari berbagai macam bala, penyakit dan musibah. Takdir yang membawa kita berkumpul nantinya bersama kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari dunia sampai di alam kubur, sampai datang hari kiamat, akhirnya masuk surga Firdaus tanpa dihisab. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu yang berbahagia, kita sudah maulidan tadi, semangat berkah. Ada satu hikayat baik. Ada seorang perempuan zaman dahulu meninggal dunia, pekerjaannya di Arab sana. Setelah ibu tadi seorang perempuan tadi meninggal dunia, sidin bisi anak solehah mendatangi seorang syekh, seorang wali Allah. Wahai Tuan Syekh, ulun sayang benar lawan almarhum mama ulun itu. Jadi ulun ini hendak minta lorian amalan supaya ulun tuh kawat mengetahui keadaan umi ulun yang di dalam kubur itu adalah amalannya ada. Jadi Tuan Syekh tadi boleh baca salawat dalam sekian jumlahnya. Digawi sekalinya malam bermimpi. Mimpi si perempuan yang soleh tadi, dia berjumpa dengan almarhum bundanya yang meninggal dunia tadi. Apa kayak apa mak biar di dalam kubur? Ujar mamanya, aku nakai
menunggu malaikat munkar nakir. Imbah aku dikuburkan tuh, roh dikembalikan ke dalam jasadku. Aku menunggu-nunggu kedatangan malaikat munkar dan nakir dari 4 jam sampai 6 jam. Kada datang-datang juga nak kayaknya. Sekalinya nak ajar kubur namanya runtuh. Runtuh kayak itu, nah runtuh nanti dalam tanahnya runtuh maka bawah. Lalu amat cek takajub awak mamani sudah terpindah ke alamnya lain yang sangat menyenangkan hati. Mama nak disambut oleh wanita-wanita yang cantik-cantik nyambut mama. Ujar si perempuan cantik, ada apa bu? Jadi jar uminya tadi, uminya si perempuan tadi, mak ini pakai sahnya orang mati tadi biasa. Jadi jar mama, aku kemajar meninggal dunia. Allah mengembalikan rohku ke dalam jasadku. Aku menunggu-nunggu kedatangan malaikat munkar dan nakir dari beberapa jam sampai 4 jam sampai 6 jam. Sekalinya runtuh kuburku tak dapat. Dan bagian hikam ini di alam yang sangat menyenangkan yang tiada duanya. Ujar perempuan-perempuan yang mengganting si meninggal dunia tadi, ibu, umi, tenang aja. Pian tidak akan berjumpa malaikat munkar dan nakir selama-lamanya. Pian kada ditakuni, pian langsung ke surga. Alhamdulillah. Apa amalan aku si perempuan tadi? Maka aku nih untungnya dari kubur sampai ke surga langsung kan awak-awaknya masuk surga. Itu tadi bidadari yang menyambut tadi. Ini surga, wahai ibu ini surga yang sesungguhnya. Apa amalanku? Anna lihada, ujar perempuan tadi. Apa amalanku? Wahai ibu, bukankah engkau selalu memperbanyak sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Senang apa senang menyalawat bu? Senang benar. Kada bohong kos gue, ingat menggerakkan lidah aja. Nah di rumah dapat sahur, umur dulu. Karena bila menyebut nama Allah, liur basi ada di montong, makruh. Basi itu termasuk najis, jangan ditakut. Umur dulu kalau bisa sikat gigi hanya mau menanggar panci sambil membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad hanya sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu kan hitungan kayak kami itu mau sambil menggangan itu mana sih iwan. Nah itu amalan bukan hanya di Ramadan tapi amalan harian kita. Si perempuan tadi langsung ke surga, apalagi di Ramadan mulai pagi tadi sudah mulitan kadang-kadang ke ujung kampung situ. Alhamdulillah. Amalannya apa tadi bu? Langsung ke surga, sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikan waktu di Ramadan nih gue. Pertama tarawih mudahan jangan alpa. Amin. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan memuliakan malam-malam Ramadan dengan salat tarawih, dengan salat tahajud, dengan salat witir, diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang sekarang. Amin. Kita sedikit belajaran tentang penawar bagi hati. Ada kan bawa pasal ke-7, pasal yang ke-6 lah, ke-6, pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7 pada menyatakan untuk apa Allah menciptakan 2 tangan dan kaki. Ketahuilah olehmu bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan ia bagi engkau akan 2 tangan dan 2 kakimu karena beberapa manfaat dalam bangsa urusan akhirat dan urusan dunia. Maka adapun segala manfaat akhirat maka engkau mengerjakan dengan keempat-empatnya tangan 2 tangan 2 kaki akan segala pekerjaan kebaikan. Betul apa betul Pak? Mun kada babatisnya apa nak ke masjid, amun kada batangan kayak apa menolong-nolongan ba Allah. Nah, lalu ujar beliau
seperti berjalan kepada masjid, kepada tempat belajar ilmu, majelis ilmu, dan memberi manfaat dan berjalan kepada tempat orang yang ini perang sabir, dan tempat mengerjakan haji dan umrah, berjalan boleh. Apa nak kalau umrah mengkara berjalan awalnya pakai kursi roda. Tapi kursi roda ini boleh sama juga pahalanya. Nah, jadi kursi roda banyak buat jamaah tuh yang sudah tua-tua kayak Pak Ulun Bu, Julun mulai di bandara nih sudah ulun kiawakan kursi roda. Datang kursi roda membawa sampai ke Jakarta, dari Jakarta keluar datang pulang kursi roda sampai ke pesawat menuju Jeddah. Dari turun dari Jeddah pulang datang pulang kursi roda menjemput sampai ke bis. Sampai ke Makkah Bang, menakun membayari kursi roda tadi, bayar pulang situ orang-orang tapi orang di jalan tadi ada banyak biayanya. Nah orang di sana tawaran situ tawar sakit kursi roda aja. Nah tapi amunnya orang yang sehat tak kursi roda pulang. Nah tapi gerakan orang kursi roda tentu aja terbatas pula. Nah cuma banyak biayanya. Jadi tangan dan kaki ini besar manfaatnya. Nah, seperti jesirin naik haji tadi pula, berperang sabir, haji umroh itu memerlukan jalan kaki. Berjalan karena ziarah. Jadi ziarah itu hukumnya sunnah menurut para alim ulama. Setiap tempat-tempat yang kita ziarahi, apalagi di Makkah Madinah maupun di Banjarmasin sini, ke makam para wali itu dinilai pahala sunnah. Manzara akhiril muslim, siapa yang mendatangi orang Islam yang hidup karena sudah meninggal dunia, ke orang yang alim-alim, orang yang soleh, pakaan nama zarani, ya Nabi, diberi pahala bagaikan ziarah kepada Rasulullah. Ini pahala ziarah. Kemudian menghubung silaturahim, jangan bailang bela-belangan keluarga. Dan lainnya dari segala ibadat yang dikerjakan dengan berjalan dua kaki. Dan seperti menghilangkan yang mungkar dengan tangan, dan menulis akan ilmu dengan tangan dua, dan berjabat tangan dengan orang yang soleh. Nah, jadi ujar Nabi, tiada seorang muslim pun mendapat kedua kawannya kemudian lalu bersalaman. Begitu dia bersalaman, pahala bersalaman tadi Allah melebur dosa di antara keduanya sebelum jabat tangan itu berpisah. Subhanallah. Nah itu namanya bahasa Arabnya musafah. Ma min muslimina yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum qabla ayyatafarraqa. Dosa kita ini ada ya, kalau pula ada sangka di hati, ada macam-macam, selesai dengan berjabat tangan. Nah kemudian dan lain daripada segala ibadat yang dikerjakan dengan tangan. Adapun segala manfaat dunia yaitu berusaha dengan dua tangan dan dua kaki mencari harta benda dan segala tujuan engkau dan memelihara engkau akan daripada mudarat seperti lari dan kaki, daripada binatang buas seperti menolak dengan tangan akan kejahatan orang yang akan kejahatan binatang buas seperti menolak dengan tangan akan kejahatan orang yang binatang yang menerkam, ia akan dikau saja. Dan bermula mensyukuri nikmat kaki disyukuri, nikmat tangan bahwa engkau pakai keduanya kepada segala taat. Nah jadi batis tangan ini digunakan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan engkau pelihara kedua tangan daripada tiap-tiap maksiat, jangan tangan ini menggawe maksiat. Maka jika engkau menyakiti dengan dua tangan engkau akan yang menyakiti, dengan dua tangan engkau akan yang diharamkan pada syarat pada hukum agama, maka pada menyakiti dan jangan engkau hianat dengan dua tangan
akan orang yang dipercayai engkau dengan dia. Dan jangan engkau pegang dengan keduanya melainkan akan yang tiada haram. Dan jangan engkau menulis dengan kedua tangan itu akan yang dilarang daripada yang memberi mudarat akan orang yang Islam dan daripada ilmu yang diharamkan seperti sihir. Dan jangan engkau berjalan dengan kaki engkau itu kepada tempat yang diharamkan Allah. Nak menonton orang orkes misalnya, nak menonton berdeskop, kalau bola, Allah berdeskop, nggak pakai batis. Nah, dan ke tempat yang haram, jangan sampai engkau gunakan ke tempat yang haram dan ke tempat orang yang zalim, melainkan karena darurat. Ada yang dicari, ayo. Pendeknya segala gerak engkau dan diam engkau itu sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala atas engkau, maka palingkanlah olehmu akan dia kepada taat kepada Allah dan Rasulnya, supaya adalah engkau daripada mereka yang mengetahui akan nikmat, pandai menyukuri nikmat dan mensyukur akan nikmat atau mensyukurkannya. Maka diharap berkekalan nikmat itu pada engkau, karena syukur itu pengikat dari nikmat dan sebab bagi bertambahnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Siapa yang pandai bersyukur pasti ujian Allah tambah. Mudah jadi orang syukur aja nih kita nih. Disyukuri nikmat anak jadi anak soleh, disyukuri minanto jadi minanto nang bakti, disyukuri nikmat umur digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan engkau palingkan segala gerak dan diam engkau itu kepada maksiat, supaya jangan ada engkau daripada mereka yang kafir akan nikmat. Artinya tiada syukur akan dia. Maka sebab bagi ditinggalkan atau dihilangkan nikmat itu. Dan sebab bagi siksa yang berat. Nah, siksa bersangatan pada hari mensaksikan atas mereka itu oleh segala lidah mereka dan segala tangan mereka. Jadi saksi kan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu dikunci mulut. Ada awak pandir mulutnya ada menggela awak tutup orang. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan yang melapor, wahai Allah si fulan binti fulannya tanggal sekian tangan nyina ulunina digunakannya untuk mencutan, digunakannya potiki daya murah. Auzubillahi digunakan tangannya ulunina digunakannya untuk bermaksiat, menculas orang, mengambil barang orang. Hendak untungnya membela karena kalau dikunci orang kalau dengan barang ditutup kalau bisa gini kunci diandamnya pengennya lakban aja gini untung sudah ada kawa apa-apa lagi. Hari itu ditutup. Tangan ini berbicara, yang dilakukan tangannya berbicara. Laporan kebaikan atau sebaliknya kejahatan. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ujian batis ulun saksinya. Bojor di tangan untuk wahai Allah. Ulun disaksi kamananya tulang ulun dibawa karena ada ditinggal batis. Karena dua kami ditinggal di rumah. Bukahan orang kuntilanak. Ada batis. Nah, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, menjadi saksilah kedua kaki ini atas segala pekerjaan mereka. Serambutlah gampang batis ini. Tapi lamun orang bertobat, tangan nih ada yang dilaporkannya, ada sudah dihapus tulisannya. Kaki kadang awal juga memberikan kesaksian dan kesalahan kita yang lalu dihapus tadi oleh Allah, dimaafkan aja. Jadi kadang-kadang dibaca oleh si tangan, kadang-kadang diberikan kesaksian oleh kedua
kedua kaki. Bahkan tempat di mana kita berbuat maksiat lapor hari kiamat. Ulun jarak tawi saksinya, ulun mau jarak hatap saksinya. Tapi bila nyawa bertobat, kada ingat lagi nih dan kada akan kau berikan kesaksian. Nah, tawing segala macam rumah ini kada kau berikan kesaksian. Amin ya rabbal. Asal bertobat dan diberikan taubat dan nasuh. Allahumma inna nas'aluka taubatan linatubah biha ilaik. Ya Allah, beri kepada kami taubatan nasuh. Jangan lagi hendak menggawe dosa, apalagi tagawi behormati Ramadan dengan kehormatan bulan suci Ramadan. Apalagi kita ini 10 hari yang terakhir ya, kalau boleh bertanya 10 hari terakhir ini 21 hari ini 10 hari aja lagi Ramadan tahun 1446 Hijriah. Dan panjang umur buat berdapat bulan Ramadan tahun ini. Namun kadang ini perpisahan nih. Jadi nang 10 hari terakhir ini mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sayang buat. Karena bulan suci Ramadan ini adalah ibaratnya tuh berlian terindah dari kalung waktu. Perumpamaan nih kalung kita nih waktu, seluruh waktu dalam setahun ada di sini berliannya di tengah. Yang mahal benar berlian cempaka. Dan sudah sedemikian rupa digosok. Ibaratnya tuh miliaran harganya. Nah, jadi dari seluruh kalung ini ada berlian, ada mutiara yang termahal. Mutiara termahal tadi yaitu 10 hari Ramadan ini. Maka sungguh ujar Nabi, orang yang mencari malam Lailatul Qadar, carilah di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Sungguh ujar Nabi, Ramadan 10 hari pertama Allah menurunkan rahmat karena kehitungan banyaknya. Tiap hari orang-orang yang pendosa tadi lalunya bertobat di bulan Ramadan dengan taubatan nasuha. Selama-lamanya kadang lagi menggawe dosa, dapat kebebasan dari api neraka. 10 hari kedua 11 sampai 20 lalu sudah itu adalah Allah memberi menjadikan bulan diturunkan pengampunan. 10 hari pengampunan. Banyak orang yang menggawe macam-macam kezaliman, sekalinya menyadari lalu bertobat maka mendapat keampunan. 10 hari terakhir ini itkun minan malam kebebasan dari api neraka. Di Jumat yang pertama 10 hari terakhir ini jutaan manusia dibebaskan dari api neraka jahanam karena keagungan di hari Jumat di bulan suci Ramadan. Tiap Jumat terbuat karena Ramadan terakhir kalau para wali-wali Allah yang ada di hadirat maut sana, namun mereka itu itikadnya sesuai itikat Rasulullah. Ada lagi tercemar mereka setiap Jumat terakhir dahulunya dipimpin oleh Sayyidina Habib Abu Bakar bin Salim selalu berjamaah mengqada sholat nang 5 waktu. Bisa pagi dikerjakan, bisa tengah hari. Mengqada sholat 5 waktu berjamaah. Makan hari ini mau apa? Kenapa Bu? Karena Jumat ini pahala 70 kali lipat. Pahala Ramadan 70 kali lipat kali 70 kali 70 mengqada sholat. Bila mengqada sholat itu biasanya kalau di Hadramaut berjamaah banyak orangnya di masjid-masjid. Mulai sholat Johor nanti qada. Karena pertama kali wajib sholat ini gue sholat Johor. Nah ini ya Allah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadaan ala lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Langsung aja baca Fatihah. Inna atainaha. Kedua baca Fatihah, baca qul huwallahu 2 rakaat awal. Lalu 2 rakaat lagi saja Fatihah. Salam. Alhamdulillah. Jangan awal tiap hari kadang menunggu Jumat terakhir. Boleh makan hari ini nah, baik hari ini habis kalau makan juga. Kalau benar membaca miok hari ini tumbar yang di rumah mengkata. Karena pahala amalnya nah, kita kadang tahu walaupun kita kadang pernah tinggal sholat, tapi kadang menutup kemungkinan sholat kita itu kurang sempurna. Ada dahulu seorang laki-laki dihikayatkan bernama Muhammad. Orang itu masa mudanya maksiat, digawinya macam-macam maksiat.
sekalinya di akhir hayat sudah tua, selalu tiap hari itu membersihkan pakaiannya, mengqadha sholat sebanyak-banyaknya. Lalu dia diberikan taubatan nasuha. Begitu dia meninggal dunia, seorang wali Allah memimpikan Muhammad tadi masuk surga. Dan berkat qadaan Ramadan sampai kapan wae kita mengqadha? Misalnya mbak maghrib nih, sudah ada waktunya menunggu isya, mengqadha sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, johor, asar, maghrib. Ada sempat mbak maghrib karena banyak kesimpulan kena mbak tarawih. Nah, atau sebelum, tambahannya lagi sebelum sholat subuh, sebelum azan subuh tuh, jadi kan ada waktu pernah buat asal orang paham. Jadi Ramadan ini mengqadha lagi nambah hari-hari itu nah ketinggalan karena mengingat ganjaran pahalanya 70 kali lipat. Bayangkan. Atau misalnya habis salat duha mengqadha dulu sakabampuan. Ulun ibu sakit jelin tuan, bujur apa bujur? Duduk aja mengqadhanya. Nak kesila kaya memerangi boleh, hendak petalepoh ka boleh. Nang penting dibayari sholat kang dahulu tadi. Dan apalagi kita nih, iya tuh Pak, karena saya kita nih punya nih super sibuk di rumah. Nah jadi sempatakan mengqadha sholat. Kita tidak tahu apakah umur kita sampai ke Ramadan tahun depan. Ada kadang tahu di sini angkat tangan. Nah jadi wihina bimana dan berarti diterima amal ibadah, dihilangkan sifat malas dalam ibadah kepada Allah. Nah kemudian beri waktu untuk bersolat dan salat kepada Rasulullah. Selesai salat subuh ambil tasbih sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 1000. Ada dimatikan orang yang mana sholat alaiya alfa maratin lam yamut hatta yubashshiru bil jannah. Ada dimatiakannya Nabi, orang yang membaca salawat 1000 kali nang handap aja kalau senang panjang lebih perai. Kalau yang panjangnya tapi sebulan sekali tiap hari. Sallallahu alaihi Muhammad 1000. Di Ramadan ini 70 hari sama dengan 70.000 atau 1000 kali 7 berarti 70.000 dibandingkan di bulan yang lain. Sempatakan hendak menjelang guring. Pokoknya ini adalah berlian mutiara waktu, berlian yang termahal di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Di dalamnya ya Nabi terjadi Lailatul Qadar. Apa gerak puja Lailatul Qadar? Malam yang mulia. Apa gerak dimakna dan dinamakan Lailatul Qadar? Malam penentuan qadar. Malaikat Jibril, malaikat Mikail berhubungan turun ke bumi ini. Jadi malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam yang ganjil di 10 hari yang terakhir. Ujar Ibnu Abbas, aku mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang sholat 2 rakaat di 10 hari terakhir nih, atau di salah satu malamnya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Irinya ulun usolli sunnatan rakataini lillahi ta'ala, atau pian surat tahajud usolli sunnatan tahajudi rakataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar, baca Fatihah sekali. Surah Al-Ikhlas qul wallah lengkap ke bismillah. Kalau ini qul wallahu akbar, bismillah juga 7 kali diulang. Rakaat kedua Fatihah lagi, qul wallah lagi 7 kali. Setelah salam baca iringnya ulun astagfirullah wa atubu ilaihi, astagfirullah wa atubu ilaihi 100 kali diulangnya. Orang yang mengerjakan sholat itu jika bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, kata malam ini ya sudah kita kada tahu mana malamnya. 2 rakaat aja sholat sunatnya, Fatihah sekali, qul huwallahnya 7, rakaat kedua 7 kali lagi qul huwallahnya, lalu membaca astagfirullah, apalagi benar wa atubu ilaihi. Ya Allah, aku meminta ampun dan aku bertobat dengan sesungguh-sungguhnya. Berapa kali diulang astagfirullah wa atubu ilaihi? 100 kali. Sebelum orang itu berdiri dari tempat sholatnya, Allah sudah mengampuni dosanya dan mengampuni dosa ibu bapaknya, dan dibangunkan istana di dalam surga yang diliputi dengan segala macam kenikmatan. Tidak dimatikan orang itu kecuali melihat tempatnya di surga. Amin ya Rabbal
Senang apa senang kok? Mulai malam ini aja nah. Nah, itu malam barang aja mau tarawih kan, nonton tahajud kan sebelum subuh kan, dapetin 2 rakaat jangan dilupakan. Apa tadi istighfarnya? Astagfirullah wa atubu ilaihi 100 kali. Nah, ibu-ibu yang Allah muliakan, kita sambungi sedikit lagi nah. Dan ketahui olehmu bahwasanya memelihara segala anggota yang 7 ini daripada segala kejahatan dan memakainya pada segala kebaikan, tiada sempurna daripada segala perangai yang dicela seperti riya, takabur dan dengki dan kikir dan lainnya dikehendaki dengan raja itu yaitu yakni hati, ya kan? Nah itu ya kan? Tiada sempurna keadaan jangan sirina memakai tangan kaki deh supaya bebotat aja pada segala kebajikan. Tiada sempurna keduanya melainkan dengan membersihkan akan rajanya, hanya berharap ampunan Allah daripada segala perangai yang dicela. Berharap dan aku diampuni. Itu raja-raja boleh dan Allah mau aja mengampuni aku. Dan juga ada kawan juga jadi amun dua itu jadi pelihara, melainkan seperti dia jangan merasa beramal, jangan minta ditaksir lawan manusia. Dan jangan takabur, jangan sombong karena gerak diam kita ini anugerah pertolongan Allah. Dan jangan dengki melihat kesuksesan orang lain, sebab nama bagi rezeki itu bukan manusia melainkan Allah. Betul apa betul Bu? Nama bagi rezeki itu siapa? Allah. Bila kita dengki berarti kita kateriga dengan ketentuan Allah yang sini nama bagi. Dan jangan kikir. Nah, apalagi bulan Ramadan ini disuruh kita banyak bersedekah. Orang yang memberikan pembukaan untuk orang berbuka puasa, pertama diampuni dosanya, amin. Yang kedua diberikan kebebasan dari api neraka, amin. Yang ketiga mendapat pahala sebanyak ibadah orang memakan pembukaan yang kita beri tadi. Alhamdulillah. Walau nanti kita beri ini sebelah daripada kurma atau seteguk banyu dingin. Oh ya sahabat, kami kan semua Bang Rasulullah kawan bari orang berbuka puasa. Waktunya ya pun membuka tak hari lain. Nah, lalu ujar sahabat, kadang ada kami ini kan semua bisa memberi pembukaan. Ujar Nabi, walau engkau memberi seteguk daripada air, mustahil kalau memberi seteguk air. Wah ini banyak aku abulah. Nah, berapa sedos? Macam-macam ada 17.000 sedos itu. Nah, atau jalankan baju aja antara ke masjid, baju lengan kuku nyaman. Nah, dan hati-hati di sini pulang bukan hanya memelihara yang dua. Pertama berikutnya jangan engken. Man qada hajat akhiril muslim fi Ramadan, siapa mengabulkan hajat orang beriman nih, pemberian rezeki suruh sedikit dua dikit mengabulkan hajat kalau benar Allah taala lahu alfa hajatin yaumul qiyamah, kabul kena 1000 hajat orang itu di hari kiamat. Amin ya rabbal. Arti hajat itu gue bilang kalian kabulkan sengsara itu hajat. Aku hajat mana kamu supaya kamu singgah di rumahku, itu lain hajat ngaran singgah. Artinya bilang, nah makanya kita kalau buang air besar aja itu Allah hajat kan ada ya Allah boleh. Nah itu artinya hajat tuh kada bawa kada. Nah jadi 1000 hajat kabul karena di hari kiamat. Nah, dan dikehendaki dengan raja itu yaitu hati. Nah, urusan hati karena kita bicarakan kelanjutannya nih pula arti raja itu berharap di dalam hati nih. Mudah-mudahan Allah mau mengampuni dosa kau pulang kena apa arti kau takutan Gusti Allah karena mengampuni dosaku banyak benar nih. Nah, jadi disebutkan Ramadan ini datang dalam sebaik-baik rupa dan kejadian. Pada rupanya wajah yang berbinar-binar bercahaya. Oh ya Ramadan, ketika dia bersujud di bawah aras, aras itu boleh di bawah surga. Ada satu planet lagi di atas surga tuh tempat para malaikat bertasbih, namanya aras. Lebih besar daripada dunia, lebih besar daripada planet lain, malaikat bertasbih di sana. Bersujud Ramadan yang baik rupa di bawah aras. Ujar Allah, wahai Ramadan, angkat kepalamu. Apa yang engkau kehendaki?
Oh ya Ramadan ya Allah, banyak permintaan Ramadan ini. Ulun minta kepadamu, kepada orang yang memuliakan aku dengan berbuat amal-amal ketaatan, supaya biar masukkan orang-orang yang puasa Ramadan itu ke dalam surgamu tanpa dihisab. Amin. Tanpa dihitung-hitung, pada ada hitungannya langsung ke surga. Ujar Allah, aku kabulkan. Apalagi naikkan pinta, ujar Ramadan ya Allah, ulun meminta orang-orang yang berpuasa Ramadan semata-mata mengharap keridhaanmu, supaya engkau berikan kepadanya istana, berikan kepadanya mahkota, berikan kepadanya mahligai, berikan kepadanya singgasana, diberi semuanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Orang-orang yang puasa Ramadan dijamin masuk surga tanpa dihisab. Orang-orang berdiri pada masa menunggu perhitungan dosa dan pahala, kita diberi sayap, beri pasang di tangan keabangan akorda, langsung sampai di pintu-pintu surga. Ujar malaikat Ridwan, siapa kalian ini? Kurang lagi dihisab di masa, maka datangkan basayap pulang. Alhamdulillah, kasnya aja malaikat Ridwan bagian ini masuk surga, kurang dihisab di sana. Sudahlah bagian ikan dihisab ada. Alhamdulillah, ada kan tahu? Sudahlah ikan bagian ini pada masa la dipakai sama la. Tunggu bahasa Arab tuh jangan la salah la tidak. Ada menemui pada masa. Saudara jangan malaikat ikan melewati neraka jahanam, jawabannya la tidak. Siapa kalian ini? Kami daripada umat Nabi Muhammad SAW. Kami berpuasa Ramadan semata-mata karena Allah, tidak mengharap puji sanjung daripada manusia. Betul apa betul, Bang? Mbak boleh karokannya ada sate sisa malam tadi, sambungnya lah biar makan lah. Ada. Karena biar yakin Allah melihat dan menyaksikan. Maka kitalah orang-orang yang nantinya akan masuk surganya tanpa dihisab. Amin ya Rabbal. Karena kehormatan bulan suci Ramadan. Akan datang pula di hari kiamat dari sekian banyak umat Nabi Muhammad yang banyak dosanya. Banyak dosanya. Lalu dia menjerit-jerit minta pertolongan Nabi. Ayo aja Nabi. Nih yang banyak dosanya hendak tolongi, hendak diberi syafaat. Saatnya datang Ramadan. Ya Rasulullah, orang ini tidak boleh dapat pertolongan engkau. Orang ini tidak boleh masuk surga karena ini sepanjang umurnya di bulan Ramadan selalu bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka ulun ada terima orang yang masuk surga. Aku berlepas tangan ya Nabi dari orang yang bermaksiat di bulan suci Ramadan. Aku kadang diizinkan untuk memberikan syafaat. Nauzubillah ya min. Jadi Ramadan ini bila orang berbuat maksiat ada sing taubatan sampai mati, Ramadan kada terima orang terima masuk surga. Dan Ramadan kada terima orang itu diberi syafaat dan Rasulullah pun berlepas tangan. Nauzubillah ya min. Amun orang untuk bermaksiat di 10 hari terakhir Ramadannya kada aja aku aja istirahat aja dulu. Enggak biar maksiat tapi kan bulan Ramadan sambung pulang itu kan udah taubat ngarannya. Nah, kalau bertepatan malam Lailatul Qadar bermaksiat dosanya tuh 1000 bulan. Satu maksiat yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar ganjaran dosanya 84 tahun dosanya. Nauzubillah ini. Amal ibadah kan 1000 bulan juga pahalanya di malam Lailatul Qadar nih. Jadi Allah memandang kepada orang yang beriman ya Nabi di malam Lailatul Qadar dengan pandangan kasih sayang. Kecuali apa golongan yang ada dipandang. Nggak tahu kamu? Pertama mudminu khamrin, orang yang peminum minuman keras. Jadi di malam Lailatul Qadar ada dipandang dengan kasih sayang, Allah murka. Ramadan masih aja minum keras. Ada mubahalikan ketujuan minum, tapi wedi tobat diampuni. Amin. Yang kedua akan liwalidai, orang yang menyakiti hati ibu bapaknya. Nauzubillah amin. Nah, ada mama minta ampun, ulun mah minta ampun, ulun mah minta ampun, jahil batin seumur hidup ulun banyak salah lebihan. Betul apa betul? Nah mungkin biar macam-macam ulun menyakiti hati biar ulun tobat, maka tobat ulun. Nah diampuni kan. Amun kada akan dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang.
Ada satu hikayat panjang sedikit. Nah, seorang pribadi ketampihan, seorang laki-laki menuntut ilmu kepada Tuan Syekh di Arab sana. Kada dapat ilmu yang dituntut tadi, orang berhasil naik kelas yang ada. Lalu si laki-laki tadi kelakuan kada baik pun. Nah, tapi aku aja menuntut ilmu ke majelis taklim orang Syekh tadi. Jadi saya heran melihat orang yang ini menuntut ilmu dapat kada, baik kada kelakuan. Jadi ujar sih kesini karena bapak kayak si anak muda laki-laki tadi. Ikan istilah abah mama. Ujar si anaknya, mama meninggal pang sudah abah ada lagi. Apakah ikan nih pernah durhaka kepada ayahmu atau ibumu? Ulun kan tahu panjang. Ulun durhaka atau kadalon abah. Amun kayak itu jatuhan saya kita datangnya baik. Aku nama boykan pada baikan. Nah di bawah. Oh jatuhan saya wahai Fulan bin Fulan, ini anakmu nak menuntut ilmu, kadang mau naik kelas, kadang mau dapat kelakuannya kalau sambat. Amun biar mengampuni, jadi punya orang soleh. Oh itu aja nama bapak. Ada kapian sangkal hati pian dalam anak pian, ulut sangkal bener ya. Tuh nama Allah nang kelang dari cita-cita. Aku sangkal benar dengan kelakuan anak muda nih, wani benar dengan bapak deh. Nah, mau tahu jatuhan si pian ampuni anak muda ini, lalu pian ada sangkal lagi ditulusakan dari doakan jangan batin seumur ulun ridho wae Tuhan si sakalnya kayak buah kelimpanan jadi kurang alim si anak tadi nuntut ilmu lalu dapat lalu baik akhlaknya. Nah ini akan liwalidai, jangan sampai kita menyakiti hati orang tua dengan perkataan, dengan kelakuan atau menjengkelkan hati. Saatnya kita meminta ampun. Akur dah meninggal sudah banyak ziarahi. Siapa menziarahi kubur orang tuanya 3 kali Jumat berturut-turut ditulis sebagai anak yang bakti. Nah, banyak kan dan menyambungkan amal sidin, bersedekah dan sebagainya untuk sidin pahalanya. Kemudian yang ketiga, orang yang ada diampuni di malam Lailatul Qadar, orang yang qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim. Kada hendak diraba orang bepaling. Disalami orang pura-pura kada benar, asasarikan. Nah, kada berelaan. Ada kan kayak itu istilah tangan dodong seberataan orang yang diampuni. Berelaan pula beratan pula. Yang ada dosa lah. Lawan kita dan keluarga beratan. Yang ketiga adalah orang yang menjadi provokator ketujuh jadi provokator atau apa? Penghasut ketujuh menghasut orang, mengompori orang supaya orang bakal idola kibini, supaya orang bersumpahan dalam tua, supaya orang bermusuhan banjiran tetangga. Stop, jangan ada yang provokator ini. Nah ini nampak golongan ini kadang dipandang dengan pandangan teman. Seluruh orang Islam yang beriman yang ada menyekutukan Allah dipandang dengan pandangan kasih sayang oleh Allah di malam Lailatul Qadar, sampai kelebihan rahmatnya itu diberikan kepada anak bayi yang baru lahir, bayinya orang Islam, anak orang Islam sampai anak orang kafir. Kan yang ada berdosa kalau anak orang kafir itu bayi itu, dan orang itu dipandang oleh Allah, anak-anak bayi orang kafir tadi dengan pandangan rahmat, tidak dimatikan nanti bayi itu sudah dosanya kecuali ingin masuk Islam dan memperoleh husnul khatimah. Mudah-mudahan kita mendapat perkembangan terkadang yang sisanya sedikit tidak. Mudah-mudahan kita diterima oleh Allah kembali pada puasa kita semuaan mulai diterima. Nah ini dulu tentang kaki tadi, tangan tadi pula mentuntung dulu kita karena pertemuan berikutnya pada menyatakan hati, nah kalbu yaitu jantung, supaya jangan ria, jangan sombong, jangan takabur, jangan kikir. Itu pelajaran kita ada di penawar hati ini. Sekali lagi ucapkan terima kasih dan mohon maaf, dan kita tutup majelis ini dengan kafarah majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu dzikri falamannahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا ولأقاربنا ولأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تصيبنا على قراءتنا هذه وغير ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وأن تتقبل منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا ونسألك أن تجعل منا هدية توصلها إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة بشرف وكرامه ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح آل كل الصحابة والقرابة لرسول الله أجمعين ثم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى شيخنا مربي ونشي محمد زين بن عبد الله البنجري وإلى روحي جدنا الشيخ محمد أرشد البنجري وإلى روحي وإلى أرواح جميع آبائنا ya Allah untuk sampaikan doa untuk seluruh abang mama kami yang sudah mendahului kami, para mertua yang sudah mendahului kami, untuk saudara-saudari kami yang sudah mendahului kami, para arwah anak-anak yang sudah ada mendahului di antara kami, untuk karib-karib kerabat guru-guru kami yang telah berjasa mendidik kami ya Allah. Allahumma nawwir al ahlil qubur wa anzil rahmatal bahjat wa surur. Allahumma firrahum wa arhamhum waj'alil jannatal firdaus waj'alil jannatal firdaus waj'al jannatal firdaus manazilahum wa masakinahum ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna minan nar wa adkhilna jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka ridwaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana wa taqabbal minna a'malana wa taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa tammim taqsirana ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf berat almula. Selamat Hari Idul Fitri, minal aidin wal faizin ma'al lahir batin. Mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah. Kabul hajat.